Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SD Negeri Kedebarang, Bapak Ahmad Latif SPSD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kedebarang yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, karena atas berkat dan rahmat-Nya pada hari ini Rabu 21 Agustus 2024 secara bersama-sama akan kita ikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah bersama Ibu Faristiana SPD CIB Angkatan 11 Kabupaten Jepara. Salawat serta salam kita ajukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat. Hadirin yang berbahagia, kita awali kegiatan di pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari saya hentakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita simak bersama sambutan Kepala SD Negeri Jepara yang terhormat Bapak Ahmad Latif SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SD Negeri Jepara. Terima kasih atas kehadirannya di acara diseminasi oleh Bu Faris, calon guru penggerak angkatan ke-11 yang telah mana sudah melakukan rangkaian kegiatan di program guru penggerak sudah sampai ke lokasi 2. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita bisa menghadiri acara diseminasi Baris tersebut. Dan yang kedua, tidak lupa kita ucapkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW dan kita menunggu syafaatnya di dunia dan di yaumul akhir nanti. Baik guru sekalian, kami mohon menanti ketika acara diseminasi oleh Bu Faris dengan semua mengikuti dengan hikmat dan mengambil ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Bu Faris, seperti yang mana judul dari ini adalah diseminasi. Diseminasi itu apa? Penyaluran ilmu-ilmu yang baik. Berikut diseminasi yang akan disampaikan oleh Bu Faris dengan judul menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif itu bagaimana? Budaya positif di sekolah
adalah sesuatu yang berdampak baik kepada sekolah kita sendiri. Dampak baik semua itu tidak hanya kepada kita semua, kepada seluruh lingkungan sekolah, dimulai dari satu, elemen guru, elemen tenaga pendidikan, yang ketiga terutama tujuan utamanya adalah kepada peserta didik kita. Itu ya Bapak Ibu. Semoga nanti dengan semuanya mengikuti dengan hikmat dan dapat menerima serta memahami apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Bu Paristiana. Terima kasih sudah mengikuti program CGP kali ini. Karena apa? Belum ada di pulau-pulau kecil seperti ini itu ada yang bersedia mengikuti program guru penggerak, menimbang kondisi geografis, transportasi yang sulit, yang utama pasti jumlah biaya anggaran yang sangat besar dibanding dengan guru-guru daratan. Untuk itu nanti setelah Bu Faris lulus, saya harap ada calon-calon guru penggerak selanjutnya yang mau mengikuti programnya Bu Faris. Terima kasih, sekian dari saya. Tetap semangat untuk mengikuti program-program yang disediakan oleh Dinas Kemendikbud untuk perkembangan dan peningkatan ilmu-ilmu kita, untuk tujuan utamanya adalah peningkatan kualitas pendidikan terutama di desa kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Selanjutnya akan kita ikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Paristiana SPD. Kepada Ibu Paristiana, mohon telah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat adalah Kepala Sekolah SD Negeri 3 Padang, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 3 Padang. Saya mengucapkan terima kasih pada kesempatan hari ini bisa menghadiri acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini merupakan tugas aksi nyata modul 1.4. Bersama saya Paristiana, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jepara. Nah, langsung saja mengenai budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu ada gambaran tidak mengenai
budaya positif. Boleh berupa kata, kalimat, bahkan boleh paragraf. Tentang budaya positif itu apa sih kira-kira? Jawab, silakan. Boleh kata, boleh kalimat. Menurut saya dunia yang positif itu adalah perilaku yang menunjukkan positif atau perilaku yang baik atau orang yang terpuji seperti contoh misalnya disiplin, kejujuran, terus melakukan perbuatan yang sesuai agama. Terima kasih untuk feedback sekali. Budaya positif. Terima kasih jawaban dari penduduk ini. Budaya positif itu biasanya kegiatan-kegiatan yang kita biasa lakukan di sekolah. Nah, konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan di hari ini yaitu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga distribusi. Nah, untuk yang pertama kita bahas tentang perubahan paradigma belajar. Atau biasa kita sebut dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Dan dalam pembelajaran itu sendiri biasanya kita melakukan pembelajaran ada yang berpusat pada murid dan juga ada yang berpusat pada guru. Kira-kira Bapak Ibu ketika pembelajaran berpusat pada siapa? Baik, Pak Zainal, pada murid kira-kira seperti apa Pak kalau pada murid? Pendidikan yang berpusat pada murid menurut saya adalah model pembelajaran yang dimana fokus itu terhadap kebutuhan dan minat murid. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat Pak Zainal. Kita harus berpusat pada murid. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan standar perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena sudah kita ketahui dimensi profil pelajar Pancasila sendiri ada berapa Bapak Ibu? Nah, ada 6 ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid.
Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang biasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau dulu biasanya menggunakan stimulus respon, sekarang teori kontrol. Kalau stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Sekarang realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Dengan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Karena ini memaksa. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sekarang teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang kalah. Sekarang model berpikir menang-menang. Dulu saya menang tapi kalah. Sekarang saya menang tapi menang. Nah, sekarang disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ini merupakan motivasi intrinsik dari dalam diri. Kalau dia mengharapkan imbalan, takut hukuman, berarti dia motivasinya dari luar. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini yang biasa kita pakai dalam menerapkan disiplin positif, termasuk profil belajar Pancasila dan
pemberontakan, berkebinekaan global, gotong royong, toleransi, disiplin, mandiri, menghargai, menghormati, kreatif, percaya diri, dan lain-lain. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan konsep budaya positif yang keempat dari kita bahas. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar ini biasanya manusia kalau tidak terpenuhi salah satunya, biasanya itu melakukan penyimpangan. Nah, dari kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, lain-lain. Kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama. Untuk penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, diakui, didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba baru. Kesenangan, bermain, humor. Dan ini motivasi perilaku manusia. Ini konsep yang kelima. Ketika peserta didik itu melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini masih termasuk motivasi ekstrinsik. Dia melakukan sesuatu itu dorongan dari luar, misalnya takut dihukum, terus ingin mendapatkan sesuatu. Nah, sebaiknya motivasi dari mana sih yang harus kita terapkan pada anak-anak, yaitu motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lima posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, mendukung, membuat merasa bersalah, teman, memantau, manajer. Kira-kira Bapak Ibu, posisi kontrol mana yang biasa digunakan dalam kelas atau dalam sekolahan, atau lima-limanya pernah? Lima-limanya pernah. Lima-limanya pernah. Jadi pernah juga Ada yang 4, ada yang 5. Oh, ada yang digunakan 4, ada yang 5. Ya, terima kasih.
Nah untuk ini contoh kasus anak yang beberapa kali tidak mengerjakan tugas di rumah. Ketika guru menjadi penghukum, itu contohnya, ayo push up 100 kali. Ketika anak tidak mengerjakan tugas. Nah untuk pembuat masalah, ini berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Berarti anak akan merasa bersalah. Nah ketika menjadi teman, ayo dong ikuti aturan kelas, mau bantu ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Seakan-akan menjadi teman anak itu. Jadi dia kemungkinan tidak akan kemudian dia akan mengulangi lagi. Bukan sudah marah seperti itu. Terus memantau, kamu sudah melanggar peraturan kelas. Kamu tahu konsekuensinya. Jam istirahat, kerjakan tugasmu dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai pemantau. Nah, kira-kira yang keempat adalah sebagai manajer. Sebagai manajer itu, apakah kamu tahu usahamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini akan menciptakan anak yang bertanggung jawab atas kesalahannya, karena dia ditanya kira-kira apa yang akan memperbaiki kesalahan. Nah ini ada beberapa pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk apa Bapak Ibu? Iya, buat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Bersalah. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Lanjut. Kamu tidak boleh masuk kelas jika belum selesai tugas-tugasmu. Memantau. Iya, memantau. Nah ini tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan itu Ya, terima kasih Pak Dini. Betul sekali. Kalau keyakinan kelas itu dibuat semua warga sekolah. Kalau peraturan kelas biasanya sudah dibuat. Ini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal,
dibuat dalam kenyataan positif, jadi tidak ada dilarang makan di kelas, tapi menggunakan hal yang positif, makan ketika istilahnya dilarang, dilarang. Kalau aturan biasanya menggunakan dilarang terlambat. Kalau disiplin positif yang kelas datang tepat waktu. Sedikit saja itu mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat pilihan kelas. Nah sekarang SPG dulu biar tidak ngantuk. Saya punya pertanyaan. Pertanyaannya, pergi harus sama. Pergi harus sama. Musik tim pergi ke Singapura. Musik pergi ke Singapura. Pergi ke Tokyo. Kira-kira Bukannya pergi kemana? Indonesia. Musik pergi ke Singapura. Dari pergi ke siapa lagi? Pergi ke Tiongkok. Bukannya pergi ke mana? Ya, sekali. Kalau sudah dijawab, yang satu lagi ya. Jalan-jalan ke luar.
ke Singapura. Pak Zain jalan-jalan ke Denmark. Pak Muslim jalan-jalan ke mana? Jalan-jalan virtual. Pak Tri kayaknya bisa. Tututi ke Singapura. Jalan-jalan virtual Pak. Jadi ke Singapura, Pak Rikin ke Finlandia. Ya betul sekali Pak Rikin ke Finlandia. ASDFD ya. Terima kasih. Selanjutnya saya ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu benar kok merasa begitu? Validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Contoh, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertanyakan sesuatu yang penting bagimu. Kamu berhak merasa begitu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contoh, kalimat yang diucapkan, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, dari yang saya paparkan itu tadi, Bapak Ibu, kira-kira ada yang ingin ditanyakan?
kira-kira tantangan yang mungkin kita hadapi dalam menciptakan budaya positif ini? Tantangannya apa? Tantangannya. Terima kasih pertanyaan dari Pak Muslimin. Tantangan dalam menerapkan budaya positif. Setiap kita menerapkan budaya positif itu pasti ada tantangan yang akan kita hadapi. Seperti ada di sini perbedaan latar belakang anak. Ada yang berbeda suku, terus cara pendidik di rumah, nah itu bisa menjadi tantangan kita semua. Seperti itu Pak. Nah ini saya punya contoh pengalaman sedikit dari institusi dalam menyelesaikan masalah. Ini kemarin sama kelas 6. Apaan itu? Iya. Gimana kerjanya ini? Daerah kamu tahu tidak memanggil kamu di sini? Baiklah, sudah beberapa kali kamu di rumah selesaikan, kemudian nanti akan kita bersama-sama dengan teman-teman di sini. Tapi sudah 3 kali berturut-turut kamu. Kenapa? Mungkin tidak bisa kamu kenapa? Baiklah, kamu ngantuk, kamu males, itu wajar ya. Cara lain untuk kamu bisa melakukan sangat besar. Kamu masih ingat dengan keadaan kelas kita? Ya, dan berbagi tanggung jawab. Nah, itu adalah termasuk dari disiplin bertanggung jawab. Apakah sudah sesuai dengan kelas? Nah, kalau tidak, bagaimana kamu memperbaiki? Sudah sesuai dengan hatimu. Baiklah, sekarang silakan lanjutkan kegiatanmu. Rita tahu nggak ibu panggil ke sini? Tidak Bu. Udah beberapa kali perhatikan itu jangan nangis. Lah kata teman-temanmu kira-kira kamu benar tidak? Tidak Bu. Tidak. Tapi tidak hanya temanmu loh yang bilang, kemarin juga ibu lihat jangan nangis itu karena Iya Bu, Zara menyebalkan Bu. Tidak mau ikut mengerjakan tugas kelompok. Terus kalau dibilangin Mas tahu benar. oh gitu, berarti Jara nggak mau ikut kerja kelompok. Terus kalau dikasih tahu malah lapor ke ibunya gitu. Terus kamu marah.
Ya, baik. Marah, kesel itu wajar, bahkan Ibu juga pernah. Tapi ada cara lain ya untuk Tiara misalnya nggak mau mengerjakan, itu ada cara lain, nggak perlu pakai kekerasan. Kita masih ingat keyakinan kelas kita? Ingat, Bu. Coba apa saja? Saling menghormati dan menghargai. Nah, itu salah satu. Lalu apa lagi? 5S, ya kan? Ada petisi 5. Nah, yang sudah dilakukan berita itu apakah sudah termasuk keyakinan kelas kita atau menyalahi? Ya, berarti menyalahi keyakinan kelas kita, ya kan? Baik, kalau sudah tahu apa yang akan dilakukan kita untuk memperbaiki kesalahannya, yang lalu biarkan berlalu. Sudah, untuk memperbaikinya bagaimana? Minta maaf sama Jara. Minta maaf sama Jara saja. Tak mengulangi lagi. Baik, berarti tidak mengulangi lagi, baik sama Jara atau sama yang lain, jangan diulangi lagi. Terus kemudian minta maaf sama Jara. Kamu benar-benar bersedia minta maaf? Ya, Baik, ya kita minta maaf. Jara, Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fandi dari SDN 3 Parang. Setelah saya diskusi sama Bu Faris, saya menjadi lega karena saya tidak ada rasa takut. Terima kasih Bu Faris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Frita, kelas 6 SD. Terima kasih Bu Faris sudah diajak Bu Faris diskusi memperbaiki tindakan saya yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang bisa saya sampaikan dalam menjalankan penerapan budaya positif di sekolah. Semoga selanjutnya bisa kita terapkan di masing-masing kelas. Bisa Bapak Ibu? Insya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menarik sekali paparan tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Fauziana. Terima kasih Ibu Fauziana atas pemaparannya. Tentunya sangat menambah wawasan kita semua. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Ibu Fauziana dan semua guru hebat yang di depan. Semoga mulai hari ini kita semua punya tekad yang kuat untuk menerapkan budaya positif di sekolah tercinta kita ini. Maka kita sudah berada di penghujung acara. Mari kita berkegiatan hari ini dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Muslimin SPD. Saya Bapak Muslimin kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Faris Tirana sebagai dari materi dalam kegiatan diseminasi ini, dan Bapak Ibu guru yang hadir. Izinkan saya memimpin doa agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya, sehingga pada hari ini kami semua berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kami dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik untuk menunjang tugas dan pekerjaan kami sehari-hari. Jadikan acara kami ini sebagai acara yang ridhoi dan membawa berkah rahmat buat kami semua, dan jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan sukses. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan diseminasi budaya positif hari ini telah kita lalui bersama dengan lancar. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara mempunyai diri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.